Media sosial kembali dihebohkan oleh kisah Holis Muhlisin, warga desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Garut, yang mendadak viral setelah mengunggah video dugaan intimidasi terhadap dirinya. Holis dikenal aktif membagikan kondisi jalan rusak di wilayah tempat tinggalnya, jalur yang setiap hari ia lintasi saat berjualan telur keliling. Video yang ia unggah memperlihatkan tekanan verbal dari keluarga kepala desa, disertai makian dan nada merendahkan hingga viral di media sosial. Tidak berhenti di situ, Holis mengaku dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik, meski hingga kini belum pernah dipanggil atau dimintai keterangan resmi. Unggahan-unggahan tersebut menurutnya murni bentuk kepedulian agar keluhan warga soal infrastruktur bisa diperhatikan. Kasus ini kemudian mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ia menegaskan bahwa kritik warga terhadap pembangunan tidak boleh dibalas dengan intimidasi atau ancaman, terlebih di era keterbukaan informasi. Deddy Mulyadi meminta aparatur desa dan pemerintah daerah bersikap dewasa menerima kritik, lalu menjadikannya dasar perbaikan. Ia juga menginstruksikan adanya rekonsiliasi di tingkat lokal serta percepatan pembenahan infrastruktur, sembari menegaskan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang. Untuk jajaran aparat desa dimanapun berada, baik kepala desa, aparat dan perangkat desa, sampai ketua RW, RT, kepala dusun. Manakala ada orang yang melakukan kritik, memposting pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, saluran air rusak, rumah rakyat miskin yang tidak ada yang peduli, jangan pernah melakukan intimidasi, pengancaman. Dalam dunia yang semakin terbuka, kita nih aparat, kalau ada warga yang menceritakan tentang jeleknya pembangunan, harus kita menerima dengan lapang dada. Selanjutnya kita berusaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Sudah bukan musimnya lagi kita anti kritik dan kita mencaci maki orang yang mengkritik kita. Bahkan kita harus tahan terhadap caci maki, karena bisa jadi kita ini jadi pemimpin, salah satu hal yang harus kita alami adalah dicaci maki. Semoga peristiwa tersebut tidak terulang lagi, dan saya minta pada seluruh jajaran masyarakat, kepala desa yang ada di sana, lakukan rekonsiliasi, lakukan perbaikan pembangunan, dan kepada bupati untuk segera menanganinya. Jangan membiarkan ada tindakan-tindakan intimidatif terhadap otokritik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini yang lagi viral kemarin di Garut, tapi udah dapat atensi dari Pak Deddy Mulyadi. Satu keluarga pada kebakaran jenggot, itu kenapa dah? Dan ada apa? Sampai keroyokan mengintimidasi warga yang mengkritik pengelolaan dana desa karena di wilayahnya itu jalanan itu pada hancur. Kepala desanya kemana? Kok ngumpet sampai-sampai keluarganya yang pada heboh dan keroyokan? Masyarakat itu berhak ya mengetahui dan mengawasi dana desa. Kalau dikritik itu harusnya berbenah dan evaluasi, bukannya malah mengintimidasi. Gue yakin gak beres nih kepala desa dan keluarganya. Perlu diaudit tuh dana desanya, barangkali aja ada aliran ke keluarganya, makanya pada kebakaran jenggot semua. Aya nu intimidasi ya, eno so jago keluarga kades atau eno keluarga ulahnya. Tama nggak Bu Putri, kan sahur Bu Putri wakil Bupati Garut mangga viralkan pami aya jalan anu goreng. Sahur Kang Deddy Mulyadi juga gitu benih kudu dipiralkan. Nah, iya keluarga kades atau keluarga lurah malah intimidasinya ngambek tuh. Galak. Keambeuna majigana ngadahar dana desa baya. Dana desana kadahar ku maranehna. Sehingga saya ganggu merennya sian kepanggih meren. Tapi dah borok mau bakal kepanggih. Bangke dituna udah anger bau nama keambe. Tah maka Kang Deddy seorang Bu Putri tindak. Assalam. Baru jadi kepala desa saja bapaknya, anaknya sudah seperti itu. Baru jadi kepala desa, istrinya sudah seperti itu. Sok-sok buat video rekam untuk intimidasi warga yang kritis, yang mengkritik jalan-jalan di desa.
Saya heran di mana kepala desanya, kenapa keluarganya jadi berkuasa di desa itu. Bapaknya yang jadi kepala desa, anaknya yang intimidasi warga. Supaya apa? Supaya diam, supaya tidak bertanya tentang dana desa. Terus kemudian istrinya juga. Kalau ada yang mengkritik berarti ada yang belum benar. Justru orang yang mengkritik itu yang paling sayang dengan kepala desa. Nah sekarang Bapak Desa ini harus bijak menilai. Anakmu mempermalukanmu, istrimu mempermalukanmu, yang sayang sama kamu justru pedagang telur. Tapi kalau saya pikir-pikir, justru pedagang telurnya yang cocok jadi kepala desa. Karena dia di saat dia berjalan, dia mengamati apa saja yang dibutuhkan desa. Dan tentunya apa yang disuarakan oleh pedagang telur ini justru lebih bagus ketimbang apa yang diperlihatkan oleh keluarga kepala desa. Salam waras ya. Jangan sampai karena ulah keluarganya justru nama baik kepala desanya yang rusak. Jadi buat Bapak Desa, didik itu punya anak itu, didik juga istrimu supaya jangan seperti itu. Mana diupload lagi, emang otaknya itu di mana nggak tahu lah. Cari dulu otak mereka Bapak Desa. Nah, iya contoh di mana pemerintah teh memang anti kritik. Ya kejadian di Garutnya di mana warga diintimidasi ku 4 keluarga kades gara-gara osok membuat konten tentang mengkritik jalan butut. Menurut orang ya sebagai warga juga ya, tapi memang bukan warga Garut gitu ya kan. Seharusnya gitunya lamun misalkan memang embung dikritik, ya evaluasi atau muntenya buru-buru omean atau ya da jalan teh kan akses ya menuju ekonomi yang lebih baik dan apapun itu sangat penting jalan teh. Lagi pula kan eta kenyataan nanya jalan butut, lamun misalkan ngalus-alus jalan butut tak eta kakarek ngaranna fitnah. Lamun dihitung-hitung di masa pemilihan kades tepi ka ayeuna ngesabaraha tahun tah menjabat, piraku ayeuna jalan masih kini candi omean sementara dana desa mengalir terus tiap bulan ya kan dalam jumlah besar loh eman. Ya wajar dong menjadi pertanyaan masyarakat, kemana tah duit? Ayeuna lamun misalkan dipakai jang bantuan warga gitu, jang bansos, pasti aya sesakna keneh lah da moal mungkin KB dibikin sebagai bansos meureunnan ataupun misalkan jang operasional lain asa teu mungkin KB gitu ya kan? Atawa nya ieu mah atawa lamun misalkan memang desa teu mampu memperbaiki jalan kan cek gubernur nyasuk tenan naon warga mempostingkeun nya sugana atau ke depannya mah ya kan diperbaiki gitu, kudu nama dirojong dibantu gitu pihak desa teh ya, lainnya malah mengintimidasi. Nah ini mah sungguh sangat keterlaluan saya cek orang banyak dengan manehna seperti itu ya. Ini justru memunculkan spekulasi bahwa ada apa-apa gitu dengan dana desa eta teh dan diduganya disalahgunakan. Mata tong heran lamun misalkan aya kades enggeus menjabat langsung jadi bararenghar gitunya ujung dulur-dulurna kacipratan. Heuda meureunannya dalam kesuksesan lagi nya didukung keluargana seperti nu di Garut iya kan didukung tuh ku keluarga-keluargana gitu ya kan dibela. Nah seperti itu, orang mah tidak bermaksud berpikiran jelek tapi banyak kan seperti itu gitu. Info hangat pelocot ya itu friend ya, Kang Kolis warga Garut yang memviralkan jalan desa model-model bobrok rusak, diintimidasi istri kades, anak kades, dan keluarga kades. Ya dia mengatakan ya lihat nih cara basa Jawa ya diloken dalane ya percuma nek dana desa percuma diloken maksudnya ngono ya. Dalane jelebut terus kemana aliran dana desa selama 11 tahun? Dikomplain warganya, diupload tanggal 31 Desember, tanggal 2 digeruduk istri, anak-anak, dan keluarga kadesnya. Ini keren, Kang Holis yang mengupload, yang diintimidasi oleh keluarga kades dan anaknya, dimarah-marahin, diancam segala macam. Ini beliau, ya. Terus Kang, suarakan, Anda tidak salah karena dana desa itu untuk rakyat masyarakat, bukan untuk kades dan perangkat. Kalau mereka tidak terima, siap-siap mereka datangi KPK dan jaksa untuk diauditnya, biar tahu rasa. Selama ini berarti mereka keluarganya menikmati dana desa, bukan dialokasikan terhadap rakyat dan masyarakat. Ini kades cap apa? Jembut. Iya friend, iya, kurang ajar. Ya kades kayak begini kurang ajar. Seharusnya ada masukan, terima kasih, terus dibangun jalannya.
Karena aliran selama 11 tahun ini kemana? Aliran dana desa 11 tahun kemana? Sedangkan pengaplikasiannya paling besar dan paling gede, yaitu 62% dari 1 miliar, minimal 1 miliar per desa. Oke friend, bagaimana? Kadesmu bagaimana? Aman? Aman? Tiang, keren jalan.